Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi wala ilaha illallah, alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya jal jalali wal ikram. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum merayakan hari Valentine bagi kaum muslimin. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Saudara-saudaraku yang baik hati, sebenarnya ada banyak versi yang tersebar di masyarakat berkenaan dengan asal-usul hari Valentine. Namun, pada umumnya kebanyakan orang mengetahui tentang peristiwa sejarah yang dimulai ketika dahulu kala bangsa Romawi memperingati suatu hari besar setiap tanggal 15 Februari yang dinamakan dengan Lupercalia. Lupercalia adalah rangkaian upacara pensucian di masa Romawi kuno yang berlangsung dari tanggal 13 sampai dengan 18 Februari. 2 hari yang pertama itu dipersembahkan untuk Dewi Cinta atau Queen of Feverish Love yang bernama Juno Februata. Pada hari ini, para pemuda mengundi nama-nama gadis di dalam kotak. Lalu setiap pemuda mengambil nama-nama tersebut secara acak, dan gadis yang namanya keluar harus menjadi pasangannya selama 1 tahun untuk bersenang-senang dan dijadikan sebagai objek hiburan. Pada tanggal 15 Februari, mereka meminta perlindungan kepada Dewi Lupercalia dari gangguan serigala. Selama upacara ini, kaum muda melecut orang dengan kulit binatang, dan wanita berebut untuk dilecut karena adanya anggapan bahwa lecutan itu akan membuat mereka menjadi lebih subur. Selanjutnya, ketika agama Kristen Katolik menjadi agama negara di Roma, penguasa Romawi dan para tokoh agama Katolik Roma mengadopsi upacara ini dan mewarnainya dengan nuansa Kristiani. Antara lain dengan mengganti nama-nama tokoh dari peristiwa tersebut dengan nama-nama paus atau pastor. Di antara pendukungnya adalah Kaisar Konstantin dan Paus Gregory I. Silakan baca The Encyclopedia Britannica subjudul Kristiani. Agar lebih mendekatkan lagi pada ajaran Kristen, maka pada tahun 496 Masehi, Paus Gelasius I menjadikan upacara Romawi kuno ini menjadi hari perayaan gereja dengan nama Saint Valentine Day. Ini dilakukan untuk menghormati Santo Valentine yang kebetulan wafat pada tanggal 14 Februari. Silakan baca The World Book Encyclopedia tahun 1998. Saudara-saudaraku yang baik hati, termaktub di dalam The Catholic Encyclopedia Vol 15 subjudul Santo Valentine menuliskan bahwa ada 3 nama Valentine yang wafat pada tanggal 14 Februari, yang seorang di antaranya dilukiskan sebagai seseorang yang wafat pada masa Romawi. Namun demikian, tidak pernah ada penjelasan siapa sih Santo Valentine tersebut. Juga dengan kisahnya yang tidak pernah diketahui ujung pangkalnya, karena di setiap sumber itu mengisahkan cerita yang berbeda. Menurut versi yang pertama, Kaisar Claudius II memerintahkan untuk menangkap dan memenjarakan Santo Valentine karena menyatakan bahwa Tuhannya adalah Isa Al-Masih dan menolak menyembah Tuhan-Tuhannya orang Romawi. Orang-orang yang mendambakan doa dari Santo Valentine lalu menulis surat dan menaruhnya di terali penjaranya. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua menceritakan bahwa Kaisar Claudius II menganggap bahwa tentara-tentara muda atau bujangan itu lebih tabah dan lebih kuat di dalam medan peperangan daripada tentara yang sudah menikah. Lalu Kaisar melarang para pemuda untuk menikah. Namun Santo Valentine melanggarnya dan diam-diam menikahkan banyak pemuda sehingga ia pun ditangkap dan dihukum gantung pada tanggal 14 Februari tahun 269 Masehi.
Silakan baca The World Book Encyclopedia 1998. Versi yang lainnya menceritakan bahwa sore hari sebelum Santo Valentine gugur sebagai martir, maksudnya seseorang yang wafat sebagai pahlawan karena memperjuangkan kepercayaan, ia sempat menulis sebuah surat atau sebuah pernyataan cinta kecil yang diberikannya kepada sipir penjaranya yang tertulis dari Valentinusmu. Saudara-saudaraku yang baik hati, dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan yang pertama, Valentine Day atau Hari Valentine itu berasal dari upacara keagamaan Romawi kuno yang penuh dengan praktik paganisme dan kesyirikan. Yang kedua, upacara Romawi kuno di atas akhirnya dirubah menjadi hari perayaan gereja dengan nama Saint Valentine's Day atas inisiatif dari Paus Gelasius I. Jadi, acara Valentine menjadi ritual agama Nasrani yang dirubah peringatannya menjadi tanggal 14 Februari bertepatan dengan wafatnya Santo Valentine. Yang ketiga, Hari Valentine juga adalah hari penghormatan kepada tokoh agama Nasrani yang dianggap sebagai pejuang atau pembela cinta. Yang keempat, pada perkembangannya di zaman modern saat ini, perayaan Valentine disamarkan dengan dihiasi atau dirubah namanya menjadi hari kasih sayang. Nah, hal inilah yang menyebabkan banyak sekali kaum muslimin terjebak di dalam perilaku-perilaku taklid buta, yakni mengikuti sesuatu tanpa dilandasi keilmuan yang baik dan keimanan yang benar. Jika kaum muslimin turut merayakan Valentine Day, berarti telah meniru budaya orang kafir, dan ini tentunya bertentangan dengan ajaran Islam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad jilid 2 nomor 50 dan Abu Daud nomor 4031. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Iqtida jilid 1 halaman 269 mengatakan bahwa sanad hadis ini jaid atau bagus. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih sebagaimana dinukil di dalam kitab Irwaul Ghalil nomor 1269. Di dalam hadis lainnya dari Amr bin Su'aib radhiyallahu anhu, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina." Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2695. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sanadnya hasan. Selanjutnya, Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, orang Nasrani punya perayaan. Demikian pula orang Yahudi, di mana mereka mengistimewakan hari tersebut. Maka janganlah seorang muslim meniru mereka dalam perayaan tersebut, sebagaimana kita dilarang meniru syariat dan tidak mengikuti kiblat mereka. Silakan baca kitab Tasabbu Al-Qosis bi Ahlil Qomis yang dinukil di dalam majalah Al-Hikmah jilid 4 halaman 193. Saudara-saudaraku yang baik hati, pada tanggal 13 Februari 2008 silam, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan bahwa perayaan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang hukumnya haram. Kemudian MUI mengeluarkan fatwa bahwa Valentine haram. Hal tersebut tercatat di dalam Fatwa MUI nomor 3 tahun 2017 yang menjelaskan bahwa umat Islam dilarang merayakan Valentine. Alasan penetapan Valentine haram adalah perayaan tersebut lebih banyak diisi hal-hal buruk dan tidak bermanfaat seperti pesta dan mabuk-mabukan. Perayaan atau cara memperingati Hari Valentine dinilai menyimpang dari ajaran Islam. MUI mengeluarkan fatwa bahwa Valentine Day haram karena 3 alasan, yaitu yang pertama,
Hari Valentine bukan termasuk dalam tradisi Islam. Yang kedua, perayaan setiap 14 Februari ini dikhawatirkan bisa menjerumuskan muda-mudi Muslim kepada pergaulan bebas atau seks di luar nikah. Yang ketiga, berpotensi membawa keburukan. Selanjutnya, mengutip artikel Nahdlatul Ulama Online yang tayang 13 Februari 2008 silam, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia saat itu, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin, menegaskan bahwa perayaan Valentine Day termasuk haram. Beliau berkata bahwa kalau dilihat perayaannya tidak mengeluarkan fatwa secara khusus pun itu sudah haram, karena banyak yang pesta-pesta, mabuk-mabukan. Jadi, menurut saya, kata beliau ya, perayaan tersebut sudah haram. Lalu, bagaimana pandangan Muhammadiyah dalam hal ini? Menurut Muhammadiyah, merayakan hari Valentine adalah haram karena bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun alasan haramnya merayakan hari Valentine menurut Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam tidak mewajibkan umat Islam untuk merayakan hari tertentu untuk menunjukkan kasih sayang. Yang kedua, Islam mewajibkan umat Islam untuk menunjukkan kasih sayang kepada sesama setiap saat. Yang ketiga, perayaan Valentine identik dengan zina yang dilarang keras di dalam Islam. Yang keempat, Islam mengajarkan untuk menunjukkan kasih sayang dengan menghormati dan memperlakukan orang yang dikasihani dengan baik. Adapun saran dari Muhammadiyah terkait dengan hari Valentine, yaitu Muhammadiyah menyarankan agar organisasi remaja melakukan kegiatan positif ketimbang merayakan hari Valentine. Muhammadiyah juga menyarankan untuk memberi nasihat kepada anak-anak muda yang masih mengikuti perayaan Valentine. Saudara-saudaraku yang baik hati, selanjutnya kita akan melihat berbagai contoh kerusakan yang terjadi di hari Valentine. Kerusakan yang pertama, merayakan Valentine berarti meniru-niru orang kafir. Agama Islam telah melarang kita meniru-niru orang kafir atau yang disebut dengan tasabbuh. Larangan ini terdapat dalam berbagai ayat, juga dapat kita temukan dalam beberapa sabda dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan hal ini juga merupakan ijma atau kesepakatan dari para ulama. Inilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Iqtida As-Siratal Mustaqim, Ta'liq Dr. Nasil bin Abdul Karim Al-Aqil, terbitan Wizaratus Syu'un Al-Islamiyah. Kerusakan yang kedua, menghadiri perayaan orang kafir bukan termasuk ciri orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna adz-zuhra wa idza marru bil lagwi marru kirama." Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu atau zur, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Quran Surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 72. Ibnul Jauzi di dalam kitab Zadul Masir mengatakan bahwa ada 8 pendapat mengenai makna kalimat tidak memberi kesaksian palsu atau zur. Pendapat yang ada tidaklah saling bertentangan, karena pendapat-pendapat tersebut hanya menyampaikan macam-macam perbuatan zur. Di antara pendapat yang ada mengatakan bahwa tidak memberi kesaksian palsu atau zur adalah tidak menghadiri perayaan orang musyrik. Inilah yang dikatakan oleh Ar-Rabi bin Anas. Jadi, ayat di atas adalah pujian untuk orang yang tidak menghadiri perayaan orang musyrik. Jika tidak menghadiri perayaan tersebut adalah suatu hal yang terpuji,
itu artinya melakukan perayaan tersebut adalah perbuatan yang sangat tercela dan termasuk aib. Silakan baca kitab Iqtida juz 1 halaman 483. Jadi, merayakan hari Valentine bukanlah ciri orang yang beriman, karena jelas-jelas hari tersebut bukanlah hari raya umat Islam. Kerusakan yang ketiga, ucapan selamat Valentine Day berakibat terjerumus ke dalam kesirikan dan maksiat. Nama Valentine sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang berarti yang maha perkasa, yang maha kuat dan maha kuasa. Kata ini ditunjukkan kepada Nimrod dan Lupercus yang diyakini sebagai tuhannya orang Romawi. Oleh karena itu, disadari atau tidak, ketika kita mengucapkan to be my Valentine, yang artinya jadilah Valentineku, berarti sama saja kita meminta orang tersebut untuk menjadi sang maha kuasanya kita. Jelas perbuatan ini merupakan kesyirikan yang besar, menyamakan makhluk dengan sang Khalik, menghidupkan budaya pemujaan kepada berhala. Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Ahkamu Ahli Zimmah juz 1 halaman 441 mengatakan, adapun memberi ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijma atau kesepakatan kaum muslimin. Selanjutnya, kerusakan yang kelima, hari kasih sayang menjadi hari semangat berzina. Perayaan Valentine Day di masa sekarang ini, diakui atau tidak, sudah mengalami degradasi norma dan moral. Kalau di masa Romawi, ini sangat terkait erat dengan dunia para dewa dan mitologi. Kemudian di masa Kristen dijadikan bagian dari simbol perayaan hari agama mereka. Maka di masa sekarang, itu identik dengan pergaulan bebas muda-mudi. Mulai dari yang paling sederhana misalnya, seperti pesta kencan, bertukar hadiah, hingga penghalalan praktek zina secara terang-terangan atau secara legal. Semua dengan mengatasnamakan semangat cinta kasih. Dalam semangat hari Valentine itu ada semacam kesepakatan amoral bahwa melakukan maksiat dan larangan-larangan agama pada hari itu seperti berpacaran, bergandengan tangan, berpelukan, berciuman, bahkan hubungan seksual di luar nikah di kalangan sesama remaja itu menjadi boleh. Alasannya semua itu adalah ungkapan rasa kasih sayang di hari Valentine. Nauzubillahi min dzalik. Padahal di dalam Islam mendekati zina saja haram, apalagi melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Selanjutnya kerusakan yang kelima, yaitu meniru perbuatan setan. Menjelang hari Valentine, berbagai ragam coklat, bunga, hadiah, kado, dan souvenir laku keras di pasaran. Berapa banyak duit yang dihambur-hamburkan ketika itu. Padahal sebenarnya harta tersebut masih bisa dibelanjakan untuk keperluan lain yang lebih bermanfaat, atau malah bisa disedekahkan kepada orang yang memang benar-benar membutuhkan agar kita mendapatkan pahala. Namun hawa nafsu berkehendak lain. Perbuatan setan lebih senang untuk kita ikuti daripada perintah Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Tidakkah kita memperhatikan firman Allah, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 26 dan 27. Ibnu Mas'ud rahimahullah dan Ibnu Abbas
radhiyallahu anhu di dalam tafsir Al-Quran Al-Azim mengatakan tabazir atau pemboros adalah menginfakkan sesuatu pada jalan yang keliru. Saudara-saudaraku yang baik hati, selanjutnya, bolehkah seorang muslim memberi atau menerima hadiah di hari Valentine atau atas nama Valentine Day? Yang perlu diingat bahwa hukum asal memberi hadiah adalah sunnah atau dianjurkan. Hal ini berdasarkan hadis tahadau tahabbu, salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad nomor 594. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sanadnya hasan sebagaimana termaktub di dalam Irwalul Ghalil nomor 1601. Saling memberi hadiah merupakan salah satu faktor yang menumbuhkan rasa saling mencintai di antara kaum muslimin. Oleh karena itu, seorang penyair Arab menyatakan di dalam sebuah syairnya, hadayan nasi ba'duhum li ba'din tulidu fi qulubihimul wisal. Hadiah yang diberikan oleh sebagian orang kepada yang lainnya itu bisa menumbuhkan rasa saling mencintai di hati mereka. Saudara-saudaraku yang baik hati, memberi atau menerima hadiah dalam konteks merayakan Valentine, hari Valentine atau Valentine Day, hukumnya bukan saja sunnah tetapi jelas haram di dalam Islam. Mengapa? Karena dasar perayaan Valentine Day adalah memang haram bagi seorang muslim. Itu artinya memberikan kado ataupun hadiah atau menerima hadiah juga dihukumi dengan sesuatu yang haram karena merupakan perantara menuju perayaan yang haram. Maka hukumnya pula saling memberi atau menerima hadiah pada saat itu juga adalah haram. Saudara-saudaraku yang baik hati, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi ilmu dan petunjuk kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita di dalam ketaatan yang paripurna hanya kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fina. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Sahalallahu lana khairan haitsu ma kunna. Semoga Allah memudahkan kita di dalam kebaikan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.